kita mengetahui bahwanya pertanggungjawaban hidup itu sesungguhnya adalah tunggal, tidak bisa diwakilkan, makome dewek-dewek jaran menela, kuburane dewek-dewek, uripe juga dewek-dewek, tapi bukan berarti individualis, bukan, karena ini menyangkut pertanggungjawaban dalam darmaning wajib, kita tetap ngabekti kepada orang lain, melaksanakan kewajiban hidup kepada orang lain, saling tolong. Namun jika ada pengkhianatan, kan ada istilah itu, cara kasarnya nulung asu kebelag, malah sudah terjepit, asu kejepit gitu, anjing kejepit, malah gigit gitu. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Sugeng dalu niki tesing lajengaken kekancingan utawi tahapan kidung sabda palon nagi janji. Lah niki pun nonton sing komentar jere kon kudu nganggo bahasa Nuswantara, aja nggo bahasa Jawa kae sing ora mudeng niki Mbah. Niki nganggo bahasa Nusantara mawon niki Mbah. Kemarin jenengan sampun medharaken teng huruf mo, bahwa teng huruf mo itu sudah dijabarkan bahwa siapa saja manusia yang menyimpang dari garis titis tulis hidupnya itu oleh alam akan mendapatkan pidana yang berat. Katanya sesungguhnya manusia hidup di dunia itu membawa kewajiban hidup dari Tuhannya. Katanya bahwa kodrat itu tidak mungkin akan teringkar terhadap tujuan yang besar. Nah, sesampunipun huruf mo niku nggih Mbah, mangke di huruf go jabarane kepripun niku Mbah? Cobi niku Mbah diwedharaken Mbah. Matur nuwun Mbah, monggo. Tapi Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya melanjutkan kekancingan nggih menurut pakem yang tinggalkan oleh Romo Warsontani. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya ketika itu Romo Warsontani buat makurungan kaki Sabto Palon atau kaki Ismoyo meninggalkan ini loh jalur yang akan dilalui dalam negara kesatuan Republik Indonesia nanti sampai dengan terwujudnya Sabto Palon Nagih Janji dan terwujudnya tatanan adil. Saya nggak mengatakan yang lebih jauh, ya kurang lebih seperti itu. Intinya bahwasanya huruf Jawa itu memang dirakit sedemikian, ya walaupun kemampuan otak itu mampu pun saya rasa untuk merakit seperti ini kalau tidak ada wahyunya, ya itu nggak mungkin tidak ada yang buat makurungan itu. Jadi sekarang pada huruf go, ya sekali lagi saya mengucapkan, saya pamit kepada arwah beliau Romo Warsontani agar tidak menurunkan sarusiku, artinya saya hanya membeberkan karena sudah saatnya dibeberkan. Sekarang kasunyatan telah pandemi, telah jadi sudah saatnya. Mudah-mudahan akan menjadikan pengetahuan yang baik, yang bermanfaat bagi orang banyak, ya artinya ya kita membeber sesuatu mesti ada etika dan estetikanya. Saya akan menghidungkan yang huruf go, ya huruf go. Sekilas saya mengatakan bahwasanya kita hidup itu dalam genggaman Tuhan Yang Maha Esa dan lalu berpedoman kepada sahdat yang sejati. Akan saya hidungkan saja. Gegarane sahdat kang sejati, kersa lamun urip iku tunggal kabeh myang sipate. Gelare jagat iku pratandha purbane yang widi. Kuwa
kuwasa nganakno jagat menyang kuwasa ngugut paranipun kabeh sipat marang sangkane yeku sumbere ngurip purwanira madya. Saya mohon maaf kalau guru kotro, guru lagu, guru wilangan itu kurang ya tepat karena saya bukan seniman, tapi ya saya sedikit bisa mengikuti jejak seni. Yang intinya di sini gegarane sahdat kang sejati, artinya sahdat secara hakikat itu zat kehidupan kita. Sahdat secara hakikat adalah sahnya zat dalam kehidupan kita itu sebagai gegaran, sebagai pedoman, sebagai prinsip, sebagai landasan untuk kita melangkah di muka bumi ini adalah sahdatnya hidup kita. Ini saya tidak menyinggung menyamakan dengan yang lain, yang jelas sahdat menurut hakikat Jawa itu adalah sahdatnya hidup kita. Contoh kan banyak orang yang mengatakan kalau lagi hamil makanlah yang halal-halal begitu loh. Ya, ini diantara seperti itu agar anak menjadi yang soleh, itu termasuk sahdat. Jadi sahnya zat hidupnya kita dari cara berpikir semestinya harus yang kita pikir itu ya adalah kebajikan gitu, itu diantara sahdat. Lalu kita mendapatkan penghasilan taruhlah dari sektor mana, menyakiti rasanya sesama apa tidak, lah itu diantara sahdat yang mesti kita junjung tinggi sebagai landasan, sebagai pedoman. Orang buru akeh mengkone brabeh, tapi walaupun sedikit itu becik, setitik tapi becik, itu prinsip dasar. Sekali lagi, akeh brabeh tapi memilih setitik tapi becik, karena kehidupan yang pokok itu kan tidak untuk berlomba-lomba kaya, tidak untuk berlomba-lomba pandai. Sekali lagi saya saling mengingatkan intinya, tapi justru mengkontrol sahdat hidup kita. Apakah apalagi sekarang kan banyak ini makanan yang mengandung toksin ya, makanan yang instan ibaratnya, itu mestinya kita bisa menseimbangkan makanan yang alami dan makanan yang instan sehingga stabilitas metabolisme dalam perputaran darah kita itu taruhlah menjadi sahdatnya. Ya mudah-mudahan ya terkena dampak tapi tidak terbelenggu dalam satu hal hal yang membatalkan sahdatnya itu, atau barang yang haram lah secara umum seperti itu. Jadi kita itu karso lamun urip iku tunggal. Jadi hidup kita sesungguhnya, artinya hidup tunggal begini, kita terutama wajib mempertanggungjawabkan atas ucapan, tindakan, segalanya pada diri kita. Artinya cara orang kuno itu mengatakan bahwasanya wong kuburane dewek-dewek. Artinya kuburannya itu adalah garis titis yang urip ya sendiri-sendiri. Apa yang dilakukan itu dipertanggungjawabkan sendiri. Tidak bisa saya melakukan dosanya nanti Pak Kiai atau Pak Ustadz apa yang itu saya meniru dia yang itu, enggak. Artinya kita punya nalar, kita punya naluri, kita punya nurani. Lah ini mesti untuk menseimbangkan. Artinya kita mengetahui bahwanya pertanggungjawaban hidup itu sesungguhnya adalah tunggal, tidak bisa diwakilkan. Makome dewek-dewek caranya, kuburannya dewek-dewek, uripe juga dewek-dewek, tapi bukan berarti individualis, bukan, karena ini menyangkut pertanggungjawaban dalam darmaning wajib. Kita tetap ngabekti kepada orang lain, melaksanakan kewajiban hidup kepada orang lain, saling tolong. Namun jika ada pengkhianatan, kan ada istilah itu, cara kasarnya nulung asu kebelag gitu loh, cara anunya malah sudah terjepit, asu kecepit gitu, anjing kecepit malah gigit gitu ya. Kita tetap permakluman kalau kita niatnya darmaning wajib lah. Ini menjadi hal yang perlu pemikiran tersendiri, perlu keheningan tersendiri yang saya maksud untuk bisa terlaksanakan dengan baik.
Sebab hidup itu tunggal menyang sipate, artinya sifat kita ada amarah, mutmainah, supia luamah. Ya, ini sifat yang abstrak yang pada dohirnya adalah sifat api, bumi dan sebagainya yang nampak ini kita harus menseimbangkan, menstabilkan, lalu kita juga tahu diri dalam arti sejauh mana kita menggunakan api gitu, sejauh mana kita menggunakan bumi. Ini yang pokok adalah kita mengetahui bahwasanya hidup itu tunggal, gegarane atau jimate secara kasar itu sahdat sejati, pedomannya adalah iman, sahnya dat. Lalu kita itu mengetahui bahwasanya hidup itu pertanggungjawabnya nantinya adalah tunggal. Jadi nggak bisa kita ibaratnya, oh saya ikut panutan itu, ya nggak bisa kecuali yang telah tertunjuk. Kan ada sebagian nih, umpamanya cara istilah agama ya, Kanjeng Nabi itu sahabat papat lah, sahabat papat kan pasrah kepada Kanjeng Nabi, artinya pertanggungjawabannya adalah mendukung keimanan Kanjeng Nabi gitu loh. Artinya ini adalah pertanggungjawaban yang seksama, yang makmun, tapi jarang sekali yang demikian, yang setulus seperti para sahabat Rasul kan jarang gitu loh. Artinya secara umum adalah sejauh mana kita mengakui Kanjeng Nabi ini sebagai Rasul gitu kan, penilaiannya seperti itulah. Kalau yang demikian mungkin orang yang telah tertunjuk berbeda. Saya berbicara pada umumnya, maksudnya seperti itu. Gelaring jagat iku pratondo purbane yang widi. Artinya gelare jagat ini nggak ada satupun manusia yang bisa menciptakan tetumbuhan, ya kan? Tidak ada manusia yang bisa menciptakan tetumbuhan, tidak ada manusia yang bisa menciptakan binatang gitu loh. Kalau ilmu genetika ini kan paling kawin silang. Ya. Atau ilmu jiplak kayak plastik itu Mbak. Ya, seperti kucing ya kucing-kucingan jadinya gitu loh. Ibaratnya pohon ya pohon-pohonan, tapi untuk berbuah dan sebagainya ini adalah batasan. Maksudnya kita itu gelaring jagat ini merupakan tanda agungnya yang widi, artinya purbane yang widi, kekuasaan keagungan Tuhan, kuwasa nganakno jagat dan kuasa ngukudlah. Artinya kita harus betul-betul tahu batas bahwasanya hidup itu sadermo hang lampai, pasrah pandum sumende takdir. Lah ini kan sulit sekali nih. Ya harus mengakui pasrah pandum sumende takdir ini sulit sekali apabila kita tidak mau menghayat. Ya, apabila kita tidak melakukan penghayatan yang sedalam-dalamnya sampai toto seng rasa, ini tentunya sangat sulit. Intinya dalam hal ini manusia itu mesti banyak meditasi, mesti banyak merenung, mesti banyak membaca ayat-ayatnya, baik yang kitab gelar dan kitab gulung, taruhlah kitab yang tertulis maupun tidak tertulis. Maksudnya kita mesti membaca bahwasanya semua itu ada di tangan Tuhan yang menggelar jagat dan yang hendak mengukut jagat, termasuk jagat cilik, jagat gede, termasuk kehidupan kita dan kehidupan alam besar ini. Maksudnya seperti itu. Kita pun hidup adalah ada di genggamannya, ya, ada di genggamannya. Yang perlu dipahami adalah kekuasaan semua di tangan Tuhan, namun unsur hidup dalam diri kita pun kita mesti mengenali, ya, di antaranya unsur hawa, unsur dan sebagainya. Lalu paraneng itu adalah paranipun kabeh sifat. Itu adalah merupakan wahana, ya, kita mempelajari sifat-sifatnya, maksudnya sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa. Jadi intinya di situ dengan gelare jagat yang besar ini sebagai kitab lah, taruhlah bagaimana kita membacanya atas adanya keagungan Tuhan. Nah, saya pernah mengatakan bahwasanya kita di dalam kandungan kita nggak ingat, tapi yang jelas kita terlahir tahu-tahu begitu gede nalarnya ini ya sudah digelar seperti ini, ada Sang Maha Pencipta. Lah kita kan terkaget-kaget nih pikiran, karena perjanjian di langit dengan di bumi ini kan beda. Artinya saya meyakini perjanjian di sana kamu aku ciptakan untuk beribadah, ketika di bumi ada hitungan utang, menghutangkan dan sebagainya, kan terkaget-kaget. Dan ada rezeki yang buatan manusia membuat rezeki, ibaratnya ada motor, ada rumah, akhirnya kepengin bukan menikmati anugerah Tuhan yang murni, namun tercampur dengan rezeki buatan manusia, diantaranya uang. Itu kan Tuhan nggak menciptakan uang, kan seperti itu loh. Lalu motor kan kebingungan, lalu HP, makanya ada akhirnya nggak kuat menyimpang, ibaratnya mengambil HP orang lain. Saya nggak mengatakan mencuri loh, karena ingin dan sebagainya lah. Ini apa?
sesuatu yang mesti dihayati secara matang, bahwasanya paranipun kabeh sifat itu kita mesti menghayat marang sangkane yeku sumbering urip. Artinya ini semua bersumber kepada cara, kalau kita kelatuking candra, mungkin nanti saya akan kelatuk candra itu ya lebih pangucapnya, bahwasanya kita kalau dalam Jawa itu ada sang pandito akarya wangsit pindo gombang pangajaping tawang susuh angin di enggone. Lah ini kurang lebihnya marang sangkane yeku sumbering urip, yaitu susuh angin di enggone. Artinya sumber segala sumber hidup itu kan angin. Sumber segala sumber hidup. Kira-kira kalau nggak ada esensi angin itu yang tidak bisa terlihat itu kira-kira bisa hidup nggak? Nah, terutama nggak bernapas meninggal gitu aja lah. Intinya seperti itulah. Ini sesuai ngangin dinggone kelawan galih kangkung. Jadi kita mau cari kehidupan ini agar bisa betul-betul iman yang sejati, iman yang sesungguhnya, iman yang sejati, sejatinya iman. Kita mesti mengetahui lah gegarane sahdat sejati, ya. Gegarane sahdat sejati, kita tahu makom kita, garis titis tulis yang urip, dan lalu dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh penghayatan bahwasanya kehidupan ini jelas ada yang menciptakan, dan lalu kita mesti mempertanggungjawabkan secara nantinya tunggal kepada Tuhan. Jadi ini merupakan hal yang penting. Sangkan paraneng urip yaitu sumbreng urip, kan sangkan paraneng dumadi. Dari mana kamu, di mana kamu, akan kemana kamu. Lah ini pokok taruhlah. Jadi intinya adalah gegarane sahdat sejati, jimate landasane hidup itu sahdat yang sejati, barang sing halal-halal gitu loh. Ya cara mudahnya dicerna itu barang yang halal yang kita mesti menghayati, karena semua itu kita mesti menghayati, mesti mengetahui sampai dengan titik sumbering urip, yaitu sesuai ngangin. Kalau istilah Jawa saya nggak mengkombinasi, tapi kalau hidup itu ya goletono sesuai ngangin dinggone, karena sumber hidup kita adalah nafas gitu. Sesuai ngangin dinggone, ya lawan galih kangkung tapake kuntul melayang. Jadi kita harus mengcrosscheck setiap tindakan dan ucapan kita ini kan tapak kuntul melayang. Galih kangkung, kangkung itu kan nggak ada galihnya, galihnya angin. Artinya sesuatu kekuasaan itu ada yang lebih kuasa. Tidak ada kekuasaan yang menandingi kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya inilah purwaning dumadi. Kita berasal dari cara, kan sebagian ada yang ngomong nih, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Dulu kita tidak ada, sekarang kita ada isinya, dan lalu nanti kita akan berpulang ke rahmatullah. Ini harus tepat kepada kembalinya. Jadi intinya dalam kidung ini gegarane atau pedomannya itu sahdat sejati, mengetahui yang taruhlah halal dan tidaknya kita nerima yang pandum, lalu kita mengetahui makomnya, lalu menyadari bahwasanya kekuasaan ini, hidup itu di bawah kekuasaan Tuhan, dan lalu kita manut laksitaning kodrat, selalu mencari taruhlah kebesaran Tuhan agar kita bisa kembali tepat kepadanya. Artinya saya tidak mengatakan surga atau neraka, namun kembali kepadanya, begitu loh. Kembali kepadanya kalau dalam paham kejawen ini ya kembali sempurna, ora dadi gawene anak putu, dalam arti taruhlah sekarang kalau kita melihat kakek nenek kita, orang tua kita, tetangga kita, ibaratnya saudara-saudara kita, banyak perilaku yang mesti disempurnakan apa enggak? Gitu. Contoh, senang menggunjingkan orang lain. Contoh lagi, senang utang piutang. Lah ini kan nanti kalau keyakinan orang kejawen, ya taruhlah sebagian orang kejawen meyakini bahwa sikap yang demikian ini nantinya akan menjadi reksane anak putu. Reksane anak putu artinya mesti ada punya anak cucu yang soleh, ya, yang berperilaku tulus untuk bisa lebih menyempurnakan leluhur-leluhurnya. Lah ini men kon urip dadi aja dadi gawe, taruhlah berikutnya bisa kembali ke pangkuannya, yaitu gegamane adalah sahdat sejati atau gegarane pedomannya, lalu nrimo ing pandum sumende marang takdir, ya, tahu makomnya hidup, mengakui kebesaran Tuhan, sehingga kita mengetahui sumbernya hidup. Saya rasa demikian bisa dicerna masing-masing. Yang intinya pedoman hidup adalah sahdat sejati. Intinya seperti itu agar bisa kembali ke
padanya. Saya rasa demikian. Terima kasih.